Dari arah kejauhan, Yasmin dan Akun lihat ada seseorang tergeletak di pinggir pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Balik lagi bersama gue, Andra, yang akan menceritakan kisah-kisah horor kalian. Kali ini gue ingin menceritakan cerita yang dikirim oleh Yasmin yang mengalami keterpurukan saat ingin menikah. Gimana lanjutan ceritanya? Lanjut aja. Dukung channel gue ya, agar teman-teman bisa mendengarkan cerita-cerita horor dari gue selanjutnya. Kisah ini dialami oleh yang bernama Yasmin ya, pada tahun 2007. Yasmin adalah salah satu pegawai bank swasta ternama. Dia merencanakan pernikahan pada bulan September 2007. Calon suaminya itu bernama Aldi. Mereka telah menjalin hubungan sejak SMA. Singkat cerita, Yasmin pada saat itu ingin merencanakan foto prewedding di salah satu pantai yang terletak di daerah Banten. Aldi ini setuju dengan apa yang Yasmin inginkan. Lanjut cerita, Yasmin dan Aldi memulai perjalanan pada saat itu jam 6 pagi. Mereka menuju pantai yang akan mereka tuju. Saat itu Yasmin dan Aldi bersama teman fotografernya bernama Akun. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah cottage. Mereka memesan 2 kamar, Yasmin kamar sendiri, Aldi dan Akun mereka satu kamar. Pada saat itu waktu masih sekitar jam 11-an. Mereka istirahat sebentar, sampai setelah habis zuhur baru mereka melakukan foto pre-wed. Akhirnya mereka melakukan pre-wed yang sangat mesra. Saat itu nggak kerasa waktu sudah hampir maghrib. Yasmin memutuskan untuk segera selesai. Akan tetapi Aldi masih bermain di pinggir pantai bersama Akun. Aldi hanya bilang, duluan aja, kita nanti nyusul. Ya, Yasmin akhirnya duluan untuk segera balik ke cottage tersebut. Sedangkan Aldi dan Akun masih asik bermain di pinggir pantai sambil mencari kerang. Ya, layaknya anak kecil. Saat mereka asik bermain, Aldi tiba-tiba melihat sosok wanita cantik di dekat batu besar. Wanita itu sedang menangis yang Aldi lihat pada saat itu. Akhirnya Aldi dan Akun bersama-sama nyamperin wanita tersebut dan bertanya, "Maaf Mbak, Mbak kenapa ya? Kok sendirian di sini?" Enggak apa-apa mas, saya hanya ingin sendirian di sini. "Serius Mbak? Ini udah waktu maghrib loh." Iya nggak apa-apa mas. Mas, ini ada gelang bagus deh. Coba deh mas pakai. Pasti pacar mas suka. Pada saat itu Akun bisik-bisik ke telinganya Aldi untuk jangan menerima barang itu. Karena Akun dari tadi ngerasa gak enak perasaannya. Saat Aldi lagi lihat-lihat gelang yang dikasih itu, sosok wanita itu tiba-tiba melotot ke arah Akun seperti marah sama Akun. Karena Akun berbisik-bisik ke Aldi untuk menolak pemberian itu. Akun langsung nunduk, takut lihat mata dari wanita tersebut yang melotot. Sosok wanita itu akhirnya pamit ke Aldi. Akun melihat dari jauh, wanita itu hilang saat di balik batu. Akun coba nasehatin Aldi agar dibuang aja itu gelang. Tapi Aldi malah marah karena gelang sebagus itu malah dibuang. Sampai mereka di cottage, Yasmin menyiapkan makan yang udah dipesan dan mereka makan malam. Selesai dari makan malam itu, Yasmin pamit untuk tidur terlebih dahulu karena Yasmin mengantuk, gak tidur semalaman. Yang gak sabar terus memikirkan untuk priwet bersama kekasihnya. Akun dan Aldi balik ke kamar. Pada jam 11, Akun kebangun melihat Aldi ini keluar sendirian. Akun nanya, "Kemana dia?" Ya Aldi cuma bilang nyari angin sebentar. Akun pada saat itu gak curiga sama sekali. Karena mengantuk, ya Akun lanjut tidurnya. Lanjut cerita, Aldi berjalan ke arah pinggir pantai, ke tempat yang tadi dia bertemu dengan wanita itu. Anehnya, sosok wanita itu udah ada di tempat itu. Aldi terlihat sumringah melihat wanita itu. "Oh iya, dari tadi aku belum tahu siapa nama kamu." Iya mas, nama aku Dasimas. "Oh, Dasimas. Namaku Aldi." Oh mas Aldi. Mas, kamu mau nggak jalan-jalan ke tempat yang bagus?
Wah, boleh tuh. Dan tanpa disadari, Aldi ikut dengan sosok Dasimah itu. Aldi diajak, yang gak tahu kemana tujuannya. Aldi saat itu seperti orang yang sudah terkena hipnotis. Singkat cerita, pagi pun tiba. Yasmin ketuk-ketuk pintu kamar yang diisi oleh Akun dan Aldi untuk menawarkan sarapan pagi. Akun bangun dan membukakan pintu. Yasmin saat itu ngeliat-liat kamar dan nggak ngeliat Aldi. Loh, Mas Aldi kemana, Kun? Kok nggak ada? Lah, belum pulang itu anak. Semalam dia izin mau cari angin sama gue katanya. Kok belum pulang sih? Yasmin dan Akun khawatir, panik. Yasmin coba menanyakan ke pengelola cottage, sedangkan Akun mencari ke area pantai dan sambil bertanya dengan pengunjung pantai itu. Dan hasilnya pun ya nihil. Akun dan Yasmin menunggu sampai waktu sudah memasuki sore hari. Yasmin menangis terus menerus, pun juga kebingungan harus gimana. Sudah 1 hari mereka menunggu kabar dari Aldi. Akhirnya mereka putuskan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Keluarga Aldi pun udah semaksimal mungkin mencari keberadaan si Aldi. Yasmin pun sudah bertanya kepada teman-teman Aldi yang Yasmin kenal, tapi nggak satu pun yang tahu keberadaan Aldi. 1 minggu pun berlalu. Yasmin larut dengan kesedihan karena Aldi menghilang begitu aja. Rasa marah, jengkel, dan khawatir bersatu semua. Padahal hari H pernikahan mereka sudah memasuki 1 minggu lagi akan digelar. Akun mencoba datang ke rumah Yasmin dan berusaha jujur sama Yasmin. Akun menceritakan perihal pertemuan wanita itu serta wanita itu memberi gelang kepada Aldi. Ya sontak Yasmin marah sama Akun, marahi Akun karena nggak mau jujur dan bilang. Selanjutnya emosi Yasmin mulai mereda. Akun mencoba menyarankan agar Yasmin ke orang pintar. Yasmin pun menuruti apa yang Akun bilang. Mereka berdua datang ke suatu tempat, daerah Banten. Sampailah mereka di rumah orang pintar tersebut. Orang pintar ini bernama Kiai X ya. Mereka menceritakan tentang permasalahan yang mereka alami. Dan sang Kiai pun itu berbicara kepada mereka. Kenapa baru sekarang kalian kesini? Saya juga udah bingung, Pak Yai. Saya nggak tahu harus mau gimana lagi. Ini hampir telat waktunya. Tapi saya akan coba bantu semaksimal mungkin. Saya minta tolong, Yai. Besok pagi kamu menuju pantai yang kamu kunjungi waktu itu. Bawa garam dan air ini. Kamu coba membaca surat-surat yang saya berikan ini di pinggir pantai sambil meminta pertolongan Allah. Baik, Yai. Terima kasih atas bantuannya. Singkat cerita, keesokan harinya Yasmin dan Akun menuju tempat di mana Aldi bertemu dengan wanita tersebut sambil mengerjakan apa yang disuruh Kiai tersebut. Sudah itu, Yasmin melihat ombak tiba-tiba begitu besar di arah pinggir pantai. Dan dari arah kejauhan, Yasmin dan Akun lihat ada seseorang tergeletak di pinggir pantai. Tiba-tiba Yasmin ya langsung berlari ke arah seseorang yang tergeletak itu. Dan ternyata itu adalah Aldi yang selama ini dia cari. Kondisi Aldi saat itu pucat di sekujur tubuhnya. Dan langsung aja Akun menggemblok Aldi. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Aldi sudah ditangisi oleh keluarganya. Rencana pernikahan mereka tinggal 3 hari lagi pada saat itu. Aldi sudah agak membaik, tapi Aldi sekarang sering diam. Nggak seperti Aldi yang dulu, seperti biasanya. Kemudian hari H pernikahannya pun tiba. Aldi dan Yasmin akhirnya menikah. 1 tahun berlalu, mereka dikaruniai 1 orang anak. Akan tetapi, Aldi selama menjalani pernikahannya seperti orang yang hambar, seperti dingin terhadap Yasmin. Aldi selama menjalani pernikahan hanya bekerja sebagai freelance. Tapi Yasmin nggak mempersoalkan hal itu.
Saat hari Sabtu tahun 2009, Aldi izin pamit kepada Yasmin untuk bekerja. Yasmin udah melarang untuk Aldi nggak usah bekerja pada hari itu, karena perasaannya entah kenapa nggak enak aja. Akhirnya Aldi pun memaksa untuk berangkat. Yasmin pun ya nggak bisa apa-apa. Lanjut cerita, di rumah Yasmin melihat bayangan-bayangan hitam yang selalu ada di belakang rumah. Yasmin ngedatengin dapur, dia lihat-lihat, dan ternyata nggak ada apa-apa. Dan Yasmin melakukan kegiatan yang yaitu masak. Entah kenapa saat Yasmin memegang piring itu tiba-tiba jatuh. Nggak lama berselang, teleponnya berbunyi. Yasmin dikabarkan oleh pihak kepolisian bahwa suaminya kecelakaan. Singkat cerita, saat berada di rumah sakit, Aldi masih bisa berbicara. Aldi meminta maaf dengan istrinya bahwa dia harus pergi. Seketika Aldi menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam kisah ini, Aldi saat dibawa oleh sosok wanita tersebut, ternyata Aldi sudah menikah dengan sosok wanita itu yang bernama Dasimah. Dan saat Yasmin melakukan ritual yang disuruh oleh Kiai, Aldi meminta dan memohon sama Dasimah agar diizinkan pulang, karena Aldi sudah berjanji menikah dengan Yasmin. Dasimah mempersilahkan, tapi dengan syarat, ketika Aldi sudah mempunyai anak pertama, Aldi harus kembali lagi kepada Dasimah. Dan ternyata Aldi ini setiap malam tanpa sepengetahuan istrinya, Aldi bangun dari tidurnya dan Aldi melakukan hubungan dengan sosok Dasimah selama pernikahannya dengan Yasmin berlangsung. Gimana kabar Aldi di sana? Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Terima kasih teman-teman. Nantikan cerita-cerita selanjutnya yang lebih mencekam. Akhir kata, Assalamualaikum.